Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Saya yakin yang kedua bisa lebih dahsyat dari yang pertama, Shalom. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari bersama kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan nafas kehidupan yang baru yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Bahkan sampai dengan hari ini, detik ini, menit ini, kami ada di tempat ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu dan kemurahan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang terlebih besar dari setiap apa yang kami alami dalam setiap kehidupan kami. Apapun kondisi kami, apapun permasalahan hidup kami yakin percaya bahwa Tuhan yang kami sembah terlebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus-Mu untuk berada di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa ketika kami mendapatkan firman dari Tuhan dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, maka hidup kami jadi berkenan di mata Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan sediakan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membacakan doa yang seperti Engkau ajarkan kepada setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari. Kasih yang terindah, hati yang terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah, hati yang terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus.
ucapan syukur kami. Bersama katakan, kasih yang terindah telah ku terima. Oh, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Engkau baik Tuhan, oh Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau teramat baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya dan jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan dengan iman. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Masih jemaat Tuhan saja katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Dengan imanmu katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik,
mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu Tuhan bersyukur kepada bila ucapan syukur kamu Tuhan. Berkenanlah atas setiap pujian penyembahan mempesonaku. Ya batakaralabaya shikiralabaya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu Tuhan, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Kasih Tuhan. Boleh sekali juga besar kita angkat kedua tangan kita, yuk mari kita sembah Tuhan sebentar. Kita maya labasya kinatakan namanya labasya. Mari sembah Tuhan Yesus kita. Boleh angkat kedua tanganmu, sembah Yesus Tuhan. Tuhan kau baik. Kinamaya labasya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang mempesona setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku,
yang bersepakat, yang akan menerima kemenangan dari Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Haleluya. Wow, boleh lihat kanan kiri saudara, boleh sapa kanan kirimu saudara, katakan Tuhan Yesus baik buatmu. Kalau bisa keluar dari bangku saudara, 5 orang saudara, sapa kanan kirimu, kasih senyuman yang terbaik yang Bapak saudara miliki. Haleluya, anggur baru tercurah di tempat ini. Yesus Tuhan kita, haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hey. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hey. Kami bersyukur Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mencurahkan kebaikan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Amin. Boleh angkat kedua tanganmu saudara, katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa dengan iman, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Boleh saudara katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah, bangkitkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semua. Come on, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan, tiba. Terima kasih Tuhan. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari Bersorak show. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya, nyata. Mari Bapak saudara saja katakan, Tuhan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Saudara-saudara katakan, mari bersorak-sorai meninggikan nama Yesus Tuhan. Come on. Haleluya. Tuhan saja memberikan kami penghiburan. Come on church, beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, melawan setiap masalah kita bicara.
bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Makasih Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Are you ready? Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan mengharap para papa. Come on church. Para papa. Mari bagi saudara saja katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang. Makasih Tuhan, kami mau bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, go. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita tepuk tangan saudara. Haleluya. Boleh sama-sama katakan shout. Para papa. Doanya Tuhan katakan. Para papa. Once again. Para papa. Para papa. Para papa. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Doanya Tuhan, semua. Para papa. Sekali lagi shout. Para papa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang paling dahsyat, saudara. Haleluya. Silakan kembali, saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama 1 minggu ke depan. Dan kita akan memberikan persembahan kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga.
Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Haleluya, saudara, mari siapkan hati kita. Sekali lagi kami mau mengundang saudara boleh hadir di tanggal 29 nanti untuk kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Merayakan kenaikan Yesus Tuhan kita, saudara. Mari siapkan setiap hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah pujian sembah kami. Biar setiap nyanyian pujian kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, saudara. Mari yang pujian sekali katakan, Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan. Mari kita bagi berdiri bersama. Sama-sama kita berdiri. Kami bersyukur Tuhan.
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Makasih Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Singkal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 a, singkalalalala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau siang hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu saja di dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya berfirman-Lah Tuhan, pakailah kami semuanya. Biarlah kami menjadi murid-murid yang setia mendengar setiap ajaran-Mu Tuhan. Agar firman itu tidak kembali begitu saja Tuhan. Tapi menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Urapi hamba-Mu semuanya Tuhan yang mendengarkan, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang, silakan duduk. Tadi kita sudah menyaksikan siaran rekaman video. Itu tanggal 1 Mei ketika hari libur hari buruh. 3 gereja berkunjung ke panti asuhan. Di sana ada anak-anak 60 orang jumlahnya ya. Kita melayani di sana ya. Hati kita sedih sekali melihat keadaan mereka. Kami semuanya di dalam 3 gereja berbagi kasih di dalam panti asuhan, mendoakan semuanya ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul berkat dalam memberi. Ya, sering kita kadang-kadang itu mendengar kata-kata itu berkat, kita menganggap ada sesuatu yang hilang dari kita. Secara manusia ada sesuatu yang kita lepaskan hilang. Contohnya kita mau memberkati orang 100.000, kita kehilangan uang 100.000. Tapi apa kata firman Tuhan ya? Dalam kehidupan sehari-hari memberi sering diartikan dengan kehilangan sesuatu dari kita. Tetapi di hadapan Tuhan, memberi adalah pintu menuju berkat, sukacita dan pertumbuhan iman kita. Pintu menuju berkat. Ya, memberi juga seperti sebuah benih ya yang akan menghasilkan panen yang melimpah. Memberi itu bukan hanya di dalam uang saja. Ada beberapa macam bentuk memberi. Macam-macam memberi itu apa saja? Memberi waktu, memberi perhatian dan kasih sayang, memberi di dalam doa, menguatkan orang. Itu juga memberi. Lalu apa memberi lagi? Semangat. Kalau lihat teman kita yang sedang letih lesu, kita memberi semangat kepada mereka agar mereka tidak jatuh di dalam setiap pergumulan mereka ya. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi penerima kasih karunia-Nya. Terima, tidak. Tetapi Tuhan minta kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, jadi kita harus ngerti. Kadang-kadang saya melihat banyak orang itu pokoknya aku nerima, tapi tidak pernah mau keluar apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Di hadapan Tuhan kita tidak boleh jadi orang yang namanya orang pelit. Tidak boleh. Ya, nanti lihat firman Tuhan mengajarkan kita apa. Memberi adalah suatu ekspresi kasih,
iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kenapa ketaatan? Karena firman Tuhan mengajarkan kita di dalam hal memberi itu. Baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau engkau ingin mengalami berkecukupan di dalam segala sesuatu, lakukan saja firman Tuhan itu. Memberi, seberapa yang engkau beri, itu yang akan engkau terima. Engkau tidak pernah memberi apa-apa, engkau juga tidak akan menerima apa-apa. Ya, apa yang kamu tabur, engkau tuai. Memberi itu adalah tindakan iman kita. Kita percaya dengan iman kita. Memberi, kita pasti tidak ada kekurangan. Kalau memberinya itu sesuai dengan Tuhan. Kita tidak diajarkan memberi sembarangan, punya uang katanya disuruh memberi, semua diberi. Nanti kalau kekurangan, enggak, nyalakan Tuhan. Enggak, memberi harus juga dengan hikmat. Ya. Tapi memberi itu ada maksud Tuhan tertentu yang menyuruh kita itu untuk belajar memberi. Ya. Memberi adalah bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kita tidak nunggu berkelebihan baru memberi. Wah, tunggu saja kalau uangku itu ada lebihnya baru aku memberi. Kapan kau bisa lebih? Tidak akan bisa. Enggak. Coba saja. Banyak orang gini, boro-boro saya memberi, Bu, saya sendiri kekurangan. Ingat, kita anak Tuhan harus percaya dengan Tuhan. Mulut kita jangan suka ngomong, aku kekurangan. Ya, kekurangan sesuai terjadi dengan imanmu. Kalau engkau percaya dengan Yesus yang engkau sembah saat ini, sungguh-sungguh Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Dunia boleh susah, semua naik barang-barang, anak Tuhan pasti dipelihara, tidak mungkin tidak. Tuhan tidak akan mempermalukan hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia tidak akan dipermalukan hidupnya. Ya. Memberi adalah ciri orang percaya yang sejati. Semua yang ada di gereja saat ini adalah orang percaya. Kalau engkau orang yang percaya, maka lakukan yang Tuhan suruh, yaitu belajarlah memberi. Kalau memberi itu juga ternyata harus belajar loh. Ajarilah anakmu mulai sejak kecil. Kalau engkau bawai roti bekal di rumah, dari rumah, 3 potong, 2 potong. Ada teman yang tidak makan, tidak bawa bekal loh. Ajari dia memberi, membagi yang dia bawa. Mulai sejak dini. Kalau enggak, anak itu lulu gue. Enggak, jangan ya, enggak boleh. Contohnya Tuhan Yesus sendiri. Baca Yohanes 3 ayat 16. Kita baca dulu Lukas, memberi adalah tindakan iman. Contohnya, membeli adalah tindakan iman. Contohnya, janda miskin memberi 2% dan Tuhan Yesus memuji dia karena memberi dari kekurangannya. Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ya. Keempat, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya.
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dalam kekurangan dia juga taat mau memberi apa yang Tuhan suruh di dalam hidupnya. Ya. Memberi adalah ciri orang percaya yang sejati. Contohnya Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 3 ayat 16. Karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah memberi contoh terlebih dahulu. Ia memberikan kasih-Nya kepada kita. Ya, Allah memberi karena kasih. Kita memberi karena kita telah menerima kasih itu terlebih dahulu. Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kita harus ngerti, kita cek hati kita. Pada saat hatimu digerakkan oleh Tuhan untuk memberi seseorang, padahal uangmu pas-pasan, kamu memberi apa enggak? Banyak orang saya melihat, saya punya seorang teman ya. Dia itu digerakkan hati Tuhan untuk memberi seorang hamba Tuhan. Kebetulan hamba Tuhan itu ada duit. Ngapa nih ngasih hamba Tuhan itu? Dia kan orang kaya. Kita kalau disuruh Tuhan jangan melihat orang itu kaya atau miskin. Ya toh, kaya mungkin luarnya saja. Tapi siapa tahu memangnya Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati seseorang yang kelihatannya di mata kita kaya. Saat itu dia membutuhkan sesuatu dari kita. Ya. Juga orang yang tidak punya. Kalau Tuhan menggerakkan, beri. Jangan takut apa yang kau lakukan, engkau akan merasa kekurangan. Ya. Bagaimana sikap orang yang memberi itu? Sikap orang ketika engkau memberi, sikapmu itu bagaimana? Harus dengan sukacita dan kerelaan. Sukacita dan kerelaan. Ya. Tuhan tidak menginginkan persembahan kita untuk memberi seseorang itu dengan terpaksa. Apalagi, oh ya aku tak kasihin, nanti pasti aku dikembalikan Tuhan berkali lipat ganda. Sudah mikirannya gitu, barter sama Tuhan. Itu tidak akan bakal terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Ya, memberi dengan sukacita menunjukkan bahwa hati kita tidak terikat pada harta dunia, melainkan kepada Tuhan. Orang yang pelit, orang yang hartanya banyak, makin hartanya banyak seharusnya dia tahu bahwa hartanya banyak itu adalah titipan dari Tuhan. Oleh karena itu tidak pelit. Kalau dia pelit, bahwa hatinya terikat oleh harta yang dia miliki saat ini. Ya, jadi kita harus ngerti. Jadilah pengelola keuangannya Tuhan dengan yang baik. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap orang memberi itu? Tidak boleh pamer kemana-mana. Oh, aku baru memberi orang ini berapa, memberi orang berapa. Enggak. Tidak boleh punya hati sikap yang begitu. Baca Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kamu memberi sesuatu, baik jumlahnya besar atau kecil, sudah ngomong kemana-mana upahmu, ya sudah kamu dapat pujian dari manusia saat itu. Engkau tidak dapat apa-apa. Tuhan mengajarkan kalau engkau memberi, tangan kirimu memberi, tangan kanan tersembunyi. Yang tahu biar Tuhan saja, dengan kamu sendiri, tidak usah ngomong-ngomong. Apalagi kalau memberi, misalnya namanya harus ditulis di gereja jumlah yang besar. Engkau sudah mendapat pujian dari manusia.
Pujiannya apa? Cek, 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 cek. Waduh, luar biasa ya, gini-gini enggak. Jangan ya. Jangan hidup ini mencari pujian manusia ya. Sekarang kita harus mengerti ya. Pemberian yang menginginkan pujian dari manusia, maka engkau tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Karena sudah engkau terima terlebih dahulu ya. Sekarang bagaimana dampak orang yang suka memberi? Cek dirimu. Jangan menunggu engkau memberi kalau digerakkan hati Tuhan kalau engkau punya kelebihan uangmu. Enggak. Kadang-kadang Tuhan menguji di saat kita uangnya sedikit diajar untuk memberi. Dampaknya apa orang yang suka memberi? Membawa sukacita dalam hidupnya dan pembebasan sukacita. Ketika engkau digerakkan hatimu oleh Tuhan untuk memberi seseorang, tidak peduli itu mertua, adik ipar, teman pelayanan, semua yang Tuhan suruh. Kalau engkau tidak melakukan, hatimu itu gimana? Rasanya, aduh gimana ya, tak kasih apa enggak? Tak kasih ada berperang toh, iman kita tak kasih, kalau tak kasih kekurangan, enggak tak kasih gimana, kok rasanya hati ini kok enggak enak. Pernahkah kalian mengalami begitu? Ya, harus kerelaan. Sudah kalau Tuhan nyuruh kasih, sudah enggak usah dipikiri. Ya, enggak usah dipikiri. Tuhan tidak menginginkan persembahan yang dipaksakan dengan hati yang terpaksa, hati yang menangis, ya. Memberi dengan sukacita menunjukkan bahwa hati kita tidak terikat pada harta dunia, tapi melainkan pada Tuhan. Tidak terikat oleh hartamu, tapi melainkan cinta kepada Tuhan karena melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Memberi adalah mengalahkan ketamakan kita dan membuat hati kita bebas dari ikatan materi. Gak tamak dengan uang, betul apa enggak? Ya, kalau kita belajar memberi, ya belajar ya. Mulai sekarang ini harus belajar, semuanya harus belajar ya. Sukacita sejati muncul ketika menjadi saluran kasih Allah, saluran berkat. Sukacitanya itu luar biasa ya kalau kita menjadi saluran kasih Allah kepada orang lain ya. Kita dipanggil sekali lagi bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, kita menerima. Ya, tapi jangan melulu menerima ya. Tapi kita juga harus salurkan apa yang kita terima dari Tuhan. Kedua, apa dampaknya orang yang suka memberi? Membawa berkat di dalam hidupnya. Amsal 11 ayat 35. Amsal 11 ayat 35. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Lah ini ya, memberi berkat. Nilainya itu besar atau kecil, Tuhan yang nyuruh ya kasih saja ya. Berkat tidak selalu sekali lagi berupa materi, tetapi banyak memberi di dalam hal apa? Damai sejahtera, hubungan yang diberkati, pertumbuhan iman, kesehatan, sukacita dalam rumah tangga, satu sama lain, mendoakan, itu juga memberi ya. Kenapa orang sekarang takut memberi? Kenapa? Kenapa sih orang itu takut memberi, apalagi namanya belajar? Takut nanti tidak cukup. Betul apa enggak? Itu lumrah manusia. Takut tidak cukup. Lalu apa? Kekurangan untuk kebutuhan hidupnya nanti bagaimana? Kalau aku memberikan berkurang, padahal aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Memang kita perlu butuh uang. Tapi uang bukan segalanya di dalam hidup kita. Ada uang di dalam hidup kita, tanpa Yesus kita akan kolab. Kita akan tidak berarti. Uang
butuh. Semuanya apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini perlu uang. Ya, uang banyak, tanpa Yesus tidak ada damai sukacita untuk apa? Tanpa uang engkau memiliki Yesus seperti engkau punya uang banyak. Betul apa enggak? Ya toh? Uangmu misalnya cuma sedikit, tapi kalau Yesus ada di hidupmu, sedikit atau banyak itu kan tergantung kita ya, menilainya ya. Uangnya misalnya kita sedikit, kelihatan secara akal logika tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kita mengalami sukacita. Lebih lihat, tiba-tiba banyak toh kesaksian-kesaksian kita dengarkan di rumah doa. Tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat. Karena apa? Dia tidak memikirkan kehidupannya melulu. Tapi memikirkan Yesus, bagaimana caranya dia bisa menyenangkan Yesus di dalam hidupnya. Ya. Ketiga, dampak orang yang suka memberi, membuka pintu berkat. Membuka pintu berkat, itu salah satunya. Pintu berkat itu Tuhan yang membuka, Tuhan bisa yang menutup. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu berkat di dalam hidup kita, tidak ada satupun yang bisa menutup pintu berkat itu, kecuali kita sendiri yang menutup pintu berkat itu. Ya, Amsal tadi 11 ayat atasnya 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Loh, menyebar harta seharusnya hartanya kan tambah berkurang toh, kok tambah banyak. Yang hemat secara luar biasa, selalu kekurangan. Bahasa Jawanya, air saja digenggam di telapak tangan tidak bocor. Ini loh Tuhan. Makin engkau melakukan firman Tuhan, apa yang engkau punya, kebetulan kita berkemampuan menyebar, memberi kepada orang sekalian. Lakukan saja, maka engkau hartamu makin bertambah. Ya. Tuhan melihat hati kita dan motivasi kita pada waktu memberi. Pada waktu kamu memberi, melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan melihat punya motif apa enggak. Ya. Jadilah ketika kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman. Ketika kita memberi dengan kerelaan dan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kembali kita secara berlimpah. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi yaitu yang baik-baik dari Tuhan, damai sejahtera, kesehatan, hubungan yang dipulihkan, macam-macam yang baik akan engkau terima. Ya. Dampak lagi apa yang di dalam hal memberi yang keempat, menjadi kesaksian hidup. Oh ya, orang ini saya melihat kehidupannya itu selalu kekurangan. Tapi kok selalu bisa bertahan hidupnya, selalu dipelihara Tuhan. Wah ternyata dia betul-betul Tuhan yang disembah, dia Tuhan yang luar biasa. Kesaksian hidup di mana-mana. Ya. Kita melihat orang yang bisa bertahan menjadi kesaksian hidup itu bukan hanya orang kaya saja. Apapun keadaanmu saat ini, punya uang, enggak punya uang, posisimu itu, tunjukkan engkau harus menjadi saksi hidup di dalam Tuhan. Ya, tunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang selama ini engkau sembah, engkau temui setiap hari, tidak pernah mempermalukan hidupmu. Ya, di tengah dunia yang tidak menentu, banyak orang mementingkan dirinya saat ini. Boro-boro kamu urus sendirimu, kamu sendiri, aku sendiri. Enggak boleh begitu ya. Kita harus jadi kesaksian yang menguatkan orang lain. Ya. Memberi adalah wujud nyata dari Injil dan kasih yang memberi tanpa syarat. Ya. Saat ini semuanya kalau kita melihat TV, banyak orang ketakutan di dalam hidupnya. Takut kekurangan di dalam keuangan, bahkan takut di dalam memberi karena dia punya pikiran di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kalau sekarang saja aku sudah kekurangan, aku memberi tambah kekurangan lagi.
Kalau sekarang aku dalam kekurangan, aku mau memberi orang lain, aku kan tambah kekurangan. Ini loh yang harus kita rubah di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Percayakah kalian bahwa Tuhan kita itu bisa melakukan segala sesuatu. Keadaan kita yang tidak baik bisa dirubah menjadi lebih baik. Ya, jangan sekali-sekali melalui mulutmu. Namanya orang percaya tapi mulutnya nunjukkan orang tidak percaya. Aku kekurangan sih, aku tidak cukup sih, aku kekurangan gini-gini. Ya, terjadilah sesuai dengan imanmu, ya. Tapi apa kata Tuhan tentang kekurangan itu di dalam firman? Mulai sekarang berhenti selalu ngomong kekurangan, ya. Ini Mazmur 34 10-11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau engkau tidak takut akan kekurangan di dalam hidupmu, ya, jadilah orang kudus dan mempunyai hati yang takut akan Tuhan. 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau engkau selama hidupmu hanya sebagai anak Tuhan, KTP saja, tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dijamin Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Banyak orang ngomong begini, mana buktinya Bu, mana buktinya? Saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja. Berdoa bagus, ke gereja bagus, tapi itu bukan jaminannya kita untuk mendapat sesuatu dari Tuhan yang berkelimpahan, berkecukupan. Enggak. Motif kita datang kepada Tuhan itu apa? Berdoa motif kamu itu apa? Apa hanya cari berkat setiap doa, Tuhan berkati aku, berkati pekerjaanku. Ini. Apakah setiap ibadah kamu hanya itu tujuanmu? Engkau tidak akan pernah mendapat apa-apa. Jadi engkau harus tahu apa yang engkau cari di dalam hidupmu, di dalam sebagai anak Tuhan. Yaitu satu, menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau bisa menyenangkan hati Tuhan, mengambil hati Tuhan, apa yang engkau butuhkan pasti dikasih. Itu saja, ya. Lakukan pelambat-lambat, pelan-pelan, mau. Tuhan tidak menuntut harus kamu 100% itu sempurna. Tapi ada keinginan mau. Kalau mau saja tidak dilakukan, bagaimana minta. Jangan mengharapkan mujizat yang besar itu terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau tidak punya mau merubah kehidupanmu dengan mencari Tuhan lebih dalam lagi, ya. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Tidak ada kekurangan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mengasihi Dia dan menghormati Tuhan, maka layanilah Dia dengan segenap hatimu. Pelayan-pelayan Tuhan harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Jangan terlalu banyak komplain tapi tidak segenap hati. Itu dilihat sama Tuhan. Melayani setulus hati kita, sungguh-sungguh karena melayani mencintai Dia. Untuk membalas cinta kasih Dia. Jangan suka bersungut-sungut dan komplain. Mana Tuhan aku sudah melayani, mana upahnya, mana. Tidak ada. Upah Tuhan itu baru diberikan kepada kita tepat pada waktunya ketika kita butuh. Tuhan melihat waktunya. Kalau engkau ingin waktu yang engkau butuh sesuatu, ingin waktunya dipercepat oleh Tuhan, engkau makin ngejar Tuhan, kejar Dia sepenuh hati sungguh-sungguh. Waktumu yang ada, sediakan untuk Tuhan. Maka apa yang kau butuhkan yang seharusnya agak lama, waktunya datang dipercepat oleh Tuhan. Itu loh. Kita selalu doa sekarang merem, minta langsung dikabulkan, kan gitu ya. Betul tak? Nah, Tuhan bukan begitu caranya. Nanti kita akan jadi anak yang manja, ya. Marilah kita siang hari ini
mulai berubah menjadi orang yang murah hati. Karena Tuhan sendiri adalah Allah yang murah hati. Ia memberikan putranya bagi kita. Memberi bukanlah karena kita harus memberi. Tidak, harus. Kalau tidak memberi nanti dimarahi. Tidak. Tapi karena kita terlebih dahulu sudah diberi. Betul apa enggak? Karena kita terlebih dahulu sudah diberi oleh Tuhan segala sesuatu. Maka balaslah dia dengan menjadi pelaku firman. Semakin kita banyak memberi, semakin Tuhan mempercayakan berkat-Nya kepada kita. Jadilah bendara-bendara Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau engkau makin bisa dipercaya, maka berkat itu mengalir terus. Tapi engkau mulai tidak bisa dipercaya di dalam berkat Tuhan, maka berkat itu tanpa engkau sadari itu mandek, berhenti. Usaha mulai seret-seret. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Posisi kita apa? Anak atau tidak? Kalau kita mengaku anak Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Pertama, kita tidak akan pernah menyakiti Dia. Kalau kita punya anak, sering menyakiti hati kita, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Senangkan hatinya. Maka apa yang kau butuhkan pada siang hari ini, Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah siang hari ini. Oh haleluya, Tuhan Engkau baik, amat baik. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami belajar mulai saat ini, belajar untuk memberi menurut firman-Mu Tuhan.
Berkati keluarga demi keluarga. Apa yang mereka lakukan Engkau berkati Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kehidupan-Mu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Di sepanjang